Halo Kumaha Damang, semoga Anda dalam kondisi sehat karena kini saatnya Anda menyimak berita Bandung bersama saya Teatrika Putri. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Seorang lansia di desa Kalangligar, Karawang terjebak banjir. Seorang ibu hamil digotong di tengah longsor yang menutup jalan di Kabupaten Sukabumi. Murid, guru, dan orang tua gotong royong bersihkan sekolah yang kebanjiran di Kabupaten Bogor. Kita awali informasi pertama, hujan deras menyebabkan sebagian wilayah di Karawang terendam banjir. Banjir membuat ratusan orang mengungsi ke tempat aman hingga ada warga yang kehilangan 3 sepeda motor karena terbawa arus banjir. Nenek Malang ini terjebak di rumahnya saat banjir melanda ratusan rumah di desa Kalangligar, Teluk Jambe, Karawang pada Rabu kemarin. Sang nenek akhirnya digendong menuju ke tempat pengungsian. Hingga malam hari, tinggi muka air terus naik mencapai 150 cm. Banjir disebabkan curah hujan tinggi yang membuat 2 sungai meluap, yaitu Sungai Citarum dan Sungai Cibeet. Ratusan keluarga yang terdampak untuk sementara mengungsi ke tempat aman. Untuk saat ini data terbaru sekitar 235 rumah dan 270 kakak. Ketinggian air berapa, Pak? Ketinggian air sekitar 150 cm sampai 80 cm. Dampaknya dari apa sih Pak ini banjir, Pak? Ini karena luapan air Cibeet. Untuk sementara ada yang ngungsi di desa sama yang di rumah-rumah warga yang belum terdampak. Pada Kamis pagi, banjir yang merendam desa Kalangligar, Teluk Jambe tak kunjung surut, malah meluas. Tinggi muka air saat ini mencapai 2 meter. Akses jalan utama terendam banjir, tidak bisa dilalui kendaraan. Warga yang terdampak saat ini memilih untuk mengungsi ke posko pengungsian hingga ke rumah saudara ataupun kerabat yang rumahnya aman dari banjir. 2 meter lebih sekitar 2 meter dari sebelah satu. Kalau di sini ya kurang lebih setengah meter lah. Itu pada ngungsi kemana, Pak? Bapak? Ngungsi nggak tertentu. Selain Kecamatan Teluk Jambe, banjir bandang juga sempat merendam permukiman warga desa Cigunung Sari, Kecamatan Tegalwaru, Karawang. Banjir yang datang secara tiba-tiba membuat warga tak dapat menyelamatkan barang berharga. Bahkan 3 unit motor terbawa arus. Banjir mulai surut, warga secara bersamaan membersihkan lumpur di area dalam rumah, halaman rumah, serta area masjid. Samsun Nursyah melaporkan dari Karawang. Seorang ibu hamil terpaksa ditandu di tengah longsor yang memutus jalan penghubung di Kabupaten Sukabumi. Banyaknya material longsor membuat proses evakuasi memakan waktu lebih dari 3 jam. Macet, tak ada kata lain yang bisa menggambarkan kondisi jalan di desa Cijangkar, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Rabu sore, tebing setinggi 50 meter longsor hingga menutup badan jalan. Akibatnya, akses jalan dari kedua arah tertutup total. Kemacetan pun sampai 2 km. Dengan alat seadanya, warga bersama TNI Polri membuka jalan sehingga kemacetan bisa terurai. Meski jalan masih ada material longsor, pengendara motor tetap melintas dengan ekstra hati-hati. Jalan ini digunakan bergantian dan kendaraan didorong warga agar mudah melaju. Longsor di jalan utama yang menghubungkan Sukabumi dan Sagaranten ini terjadi usai desa Cijangkar dilanda hujan besar. Meski longsor menutup badan jalan, tak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Ini bukit, kayaknya ini batuan gelincir tanahnya di atas batuan. Jadi ketika hujan selalu di sini kejadian. Tahun kemarin ketika
hampir sama di musim penghujan. Tidak ada yang tertimpa ya Pak? Nggak ada, alhamdulillah selamat, ini nggak ada korban. Ya mudah-mudahan 2 jam ke depan bisa selesai ini. Di tengah kemacetan, kendaraan berat akhirnya datang. Sudah 3 jam lebih berlalu, petugas masih berupaya menyingkirkan material longsor yang menutup jalan. Petugas fokus membuka 1 jalur yang bisa dilalui kendaraan roda 4 untuk mengatasi kemacetan. Saat ini masih macet karena belum bisa dilalui. Mudah-mudahan nanti bisa 1 jalur dibuka dulu sehingga bisa buka tutup. Di tengah proses penyingkiran material longsor, seorang ibu hamil terjebak. Ia adalah warga Sindang Raja, Kecamatan Curug Kembar yang hendak dirujuk ke Rumah Sakit Umum Daerah Samsyudin. Namun mobil puskesmas keliling yang membawa ibu itu tak bisa melintas karena jalan masih tertutup longsor. Petugas akhirnya menggotong sang ibu agar bisa melewati longsor dan melanjutkan perjalanan ke Sukabumi untuk melahirkan. 2 alat berat dikerahkan untuk mempercepat proses evakuasi. Petugas fokus memindahkan material longsor agar jalan utama bisa segera dilewati warga. Selain menutup jalan, longsor juga menyebabkan 3 rumah warga rusak ringan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi. Informasi selanjutnya masih dari Kabupaten Sukabumi. Sebuah pohon kelapa tumbang sampai menutup jalan. Petugas yang baru menyingkirkan material longsor kembali bekerja memindahkan pohon. Sebuah pohon kelapa melintang menutup jalan raya Nyalindung, Pasir Munding, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi pada Rabu malam. Akibatnya kendaraan tak bisa melintas. Tim gabungan dari TNI Polri dan P2BK akhirnya turun tangan memindahkan pohon sepanjang 20 meter. Di tengah guyuran hujan, petugas bersama-sama menyingkirkan pohon ke sisi jalan. Setelah berhasil dipindahkan, pohon baru dipotong petugas. Lalu lintas pun kembali normal. Evakuasi bersama Porkopinkam, Polsek, sama Peramil dan masyarakat juga. Penyebabnya apa ini Bang? Untuk penyebabnya karena tanahnya tidak kuat untuk menahan beban pohon kelapa tersebut, jadi tumbang ke jalan. Sebelumnya polisi baru menyingkirkan longsor yang menutup jalan. Tiba-tiba pohon kelapa tumbang dan menutup jalan kembali. Beruntung petugas masih di lokasi sehingga evakuasi bisa langsung dilakukan. Asep Didi melaporkan dari Kabupaten Sukabumi.